Ketika sedih, seberat apapun itu, berdoalah. Hanya dalam doa Tuhan akan menjamah dan menguatkan kita semua. Bapak Ibu sidang duka yang kami kasihi, hari ini Bapak Fridus dan Mama Novi bersama keluarga besar Japangara dan Blegur serta semua keluarga yang terkait di dalamnya melepas pergi anak dan cucu terkasih Fulgencio Brari Japangara, atau yang sehari-hari disapa dengan Kenso Kepangguan Bapa di surga. Sedih memang, kekasih hati yang riang dan cerdas serta sehat yang selalu membawa suasana sukacita dari tengah-tengah keluarga ternyata diambil kembali oleh Bapa di surga. Namun iman kita selalu meyakini bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdiri, kita mengantar kekasih hati kita Kenso lewat misa kudus, mendoakan keselamatannya dan juga mendoakan orang tua dan semua keluarga yang ditinggalkan untuk kuat dan tabah menghadapi peristiwa iman ini. Kita awali dengan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersama dan bersama Terlalu cepat Engkau pergi meninggalkan kami. Ibu Bapa, saudara-saudari, keluarga duka baik dari Alor, Sapu, Sumba, para tetangga, ibu bapak, saudara-saudari teristimewa, Bapak Fridus dan juga Mama Novi yang berduka, yang terkasih dalam Kristus. Selamat siang untuk kita sekalian. Siang hari ini kita sekalian tinggalkan rutinitas kita, hadir bersama di rumah duka ini, di tenda duka ini untuk bersama keluarga. Kita mendoakan sekaligus akan melepas pergikan anak cucu kekasih kita Kenso Japangara ke tempat peristirahatan yang terakhir. Namun sebagai orang beriman kita yakin bahwa hidup tidak hanya sebatas di pemakaman, tapi akan melanjutkan ke tempat di mana Tuhan siapkan baginya. Karena Ia sendiri berjanji, aku lebih dulu untuk menyiapkan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kita yakin anak kekasih kita ini akan menempati tempat yang sudah Tuhan siapkan baginya.
Tugas kita yang masih bersyarat istimewa orang tua adalah mengikhlaskan kepergiannya. Miss me, but let me go. Boleh merindukan saya, boleh mencintai saya, tapi relakan saya pergi bersama dia yang merupakan pesan cinta, asal secara cinta. Agar kita pantas dan layak untuk merayakan Ekaristi Kudus ini, terlebih dahulu kita menyadari akan segala kekurangan kelemahan kita sebagai manusia berdosa, agar kita dilayakkan untuk merayakan Ekaristi Kudus ini. Dengan perubahan hati kita berdoa, saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber kehidupan manusia. Kami percaya bahwa Putra-Mu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka teguhkanlah harapan kami bahwa hamba-Mu, anak cucu kekasih kami, Fulgenso Brari Japangara, yang tak berpulang ini Kau bangkitkan untuk kehidupan kekal. Anugerahkan juga rahmat, kekuatan, penubuhan iman bagi keluarga yang tinggalkan, istimewa orang tua dan juga opa oma dan juga kami sekalian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Peristiwa berkatalah Musa kepada bangsanya, seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudara. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Herod dulu pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, aku tidak mau lagi mendengarkan suara Tuhan Allahku dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini supaya aku jangan mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadamu, apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firman-Mu, yang akan
yang diucapkan oleh nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut bertanggungjawabkan. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi seperti itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apakah ini suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara, sidang duka istimewa Bapak Fridus bersama dengan Mama Novi yang berduka. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengar tadi merupakan bacaan hari ini dalam kalendarium gereja. Khusus dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Musa mewartakan bahwa akan hadir, akan bangkit seorang nabi, dan dia dikenal dengan Musa baru yang kemudian akan mendatangkan keselamatan bagi kita sekalian. Lewat sabda Tuhan di dalam Injil tadi saya teringat akan satu pengalaman indah kecil. Ketika salah seorang cewek berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan minum baygon, dan itu merupakan yang keempat kali dia melakukan hal itu. Setelah dia minum baygon, dia tidak tersadarkan diri di kamar, dan selama kurang lebih 4 bulan mamanya selalu jaga dia di kamar. Ketika mama itu keluar untuk masak bubur untuknya, dia tutup pintu lalu dia minum baygon. Ketika mama datang, pintu sudah tertutup. Ketika dorong tidak bisa, maka ambil linggis lalu buka pintu itu, dan anaknya sudah tergeletak di lantai tanpa sadarkan diri. Lalu kemudian bawalah dia ke rumah sakit Siloam. Sementara dalam perjalanan, mama itu telepon saya, "Romadus, tolong dulu, kau punya adik ada begini dan begini." Ketika mendengar suara mama lalu tentang sebut nama saya,
Dia sadar lalu berteriak, "Kenapa panggil Roh Modus? Percuma saja dia datang, mau buat apa?" Ketika sampai di rumah sakit Siloam, para perawat tidak bisa pegang dia, lalu dia diikat di tempat tidur. Lalu bapaknya datang jemput saya di PTN, lalu kami turun. Saya masuk di ruang adoration.